ya. Ya. Bagus gak nih? Bagus kan? Seperti saya tadi ajarin. Ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya. Semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud. Menari bagi Tuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalam, salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmatan lil alamin, yang telah membawa syariat yang sempurna bagi umat Islam, yang kemudian menuntun manusia untuk lebih baik, beribadah lebih baik, lebih sempurna, bermuamalah lebih baik dan lebih sempurna, sehingga menjadi umat terbaik yang pernah ada di muka bumi. Alhamdulillah. Baiklah kawan-kawan, pada kali ini saya akan berbagi bagaimana ritual agama-agama melakukan peribadatannya masing-masing, terutama agama Islam, Yahudi, dan Kristen. Baiklah, sahabat sekalian, kita langsung saja menyaksikan. Yang pertama-tama adalah bagaimana orang-orang Kristen melakukan ritual peribadatan. Dalam nama Yesus, siap terima. Touch, touch, terima, touch, roda, touch. Api dalam nama Yesus. Penuh, penuh Roh Kudus. Oh, penuh. Roh Kudus penuh, bangga dalam nama Yesus. Masya Allah, sahabat sekalian. Kalau kita lihat, perhatikan dengan seksama, ini seperti orang-orang yang, mohon maaf bagi kawan-kawan kekristenan, tapi ini memang fakta, realita, dan sepertinya kalau kita lihat ini seperti orang-orang yang kerasukan. Sambil pendetanya berteriak laba itu, ya Allah, apa ini ya? Kemudian sahabat sekalian, saya tidak melihat, tapi ya di dalam video ini ada anak kecil. Tetapi kalau kita kaum muslimin itu ketika beribadah ke masjid, mau apakah itu salat Jumat kita lakukan atau salat berjamaah 5 waktu, kita kan sering membawa anak-anak kecil kita. Malah saya sering membawa anak-anak kecil yang masih berumur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Saya sering membawa anak-anak saya. Saya pikir juga kaum muslimin yang lain juga seperti itu. Sering membawa anak-anak ke tempat ibadah masing-masing. Jadi apakah ini kawan-kawan kekristenan ketika beribadah seperti ini mereka juga membawa anak-anaknya? Wallahu alam, saya tidak tahu. Saya pikir kalau anak-anak dibawa di dalam proses peribadatan yang seperti ini, mereka pasti akan kaget dan bisa-bisa mereka akan ketakutan. Wallahu alam, saya tidak tahu apakah saudara-saudara kita dari kekristenan ketika melakukan prosesi peribadatan seperti ini, apakah mereka membawa anak-anak kecil mereka yang masih bisa berumur 5 tahun, 6 tahun, atau bagaimana? Wallahu alam, saya tidak tahu. Biarlah ya Tuhan api doa, pujian, penyembahan. Oh Roh Kudus, terus di kota-kota, di cabang-cabang, di mana engkau bekerja, di dalam nama Yesus. Revival. Sahabat, yang baru kita saksikan tadi itu adalah bagaimana prosesi peribadatan dalam Kristen karismatik, ya, menurut keterangan di video yang saya tayangkan kepada teman-teman, kepada sahabat ini adalah ritual Kristen karismatik. Baik, kita lihat beberapa lagi tentang bagaimana saudara-saudara kita yang Kristen melakukan peribadatan. Karena ketika saya mencari-cari informasi tentang bagaimana mereka melakukan ritual peribadatannya, itu terlalu banyak model peribadatan, karena mungkin ya terlalu banyak denom di dalam agama Kristen. Jadi
kalau kita mau mencari yang mana yang baku disepakati oleh semua denom-denom di dalam Kristen, sepertinya tidak ada bagaimana ritual itu. Sehingga tidak ada yang baku yang kemudian mereka sepakati bahwa ritual seperti itulah yang menjadi kemudian ritual resmi peribadatan semua umat Kristen. Jadi supaya tidak salah paham, tidak gagal paham kita, mari kita lihat beberapa ritual peribadatan lagi yang dilakukan oleh denom-denom yang lain. Ini ada gabungan ya. Ini kebetulan ada ibadah gabungan sepertinya karena pembawa acaranya mengatakan bahwa di sini ada Advent, ada Katolik dan sebagainya. Jadi mereka melakukan proses peribadatan secara gabungan begitu ya. Saya nggak tahu juga ya, tapi dari video yang kita lihat ya seperti itu. Mari kita simak lagi. Gini aja, mewakili aja. Satu dari gereja sini, satu yang dari Katolik, satu dari Advent. Nah begitu aja, ayo. Masing-masing. Satu cewek, satu cowok lagi. Tolong satu bapak atau satu ibu lagi. Coba musiknya dijalankan dulu. Iya. Bagus gak nih? Bagus kan? Seperti saya tadi ajarin. Ayo jemaat semua berdiri. Musik jalan semua ya. Semua ya, karena kita menari seperti Raja Daud. Menari bagi Tuhan ya. Menari bagai Raja Daud, menari bagi Tuhan. Jadi ritual yang gabungan ini adalah ritual menari-menari, sahabat sekalian. Seperti kalau kita lihat kayak panggung hiburan. Tapi ya itulah realita yang kita bisa dapatkan ketika kita mencari informasi bagaimana mereka beribadah. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa ini bukan dalam rangka menghakimi atau menilai atau membuat sebuah penilaian yang negatif atau positif. Terserah kepada para penonton untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan sendiri-sendiri. Selanjutnya adalah coba kita lihat sekarang bagaimana orang-orang Kristen Ortodok kemudian melakukan ibadahnya. Dan di Indonesia ini Kristen yang sangat minoritas sekali. Seperti kita ketahui bahwa Kristen Ortodok ini mereka mayoritas berada di negara seperti Rusia. Mereka itu di sana mayoritas Kristen Ortodok. Tapi di Indonesia ini adalah denom yang sangat minoritas. Baik, kita lanjut melihat video bagaimana kemudian mereka melakukan ritual ibadah mereka. Allah, karena upahmu besar di surga. Allah, karena upahmu besar di surga. Allah, karena upahmu besar. Allah, karena upahmu besar di surga. Ini sekilas bagaimana saudara-saudara Kristen Ortodok melakukan peribadatan. Kalau kita perhatikan memang ada beberapa yang mirip-mirip dengan agama Islam ketika mereka melakukan peribadatan. Misal mereka melakukan sujud, kemudian juga menengadahkan tangan, ya. Itu sih yang kemudian ada persamaan. Tetapi banyak sekali perbedaan yang kemudian kontradiksi. Misalkan bagaimana jika kita lihat nanti di video selanjutnya itu kaum muslimin menutup auratnya dengan begitu sempurna. Kalau mereka ini kan nggak terlihat, ada yang auratnya terlihat sampai lutut masih terlihat, kemudian menutup kepala juga, rambutnya masih terlihat kalau bagi yang perempuan. Kalau di dalam Islam kan sampai rambutnya itu tertutup semua, kemudian kakinya, lututnya kalau bagi perempuan juga tidak terlihat. Kemudian di dalam gereja mereka juga masih kita lihat ada palang salib, ada kemudian gambar-gambar Yesus,
dan gambar-gambar yang lainnya yang kalau kita kemudian lihat di dalam Islam, gambar-gambar makhluk hidup seperti itu tidak boleh sama sekali ada di dalam masjid-masjid kaum muslimin. Nah, itu video sekilas bagaimana saudara-saudara kita Kristen melakukan ritual ibadah mereka. Walaupun memang kalau kita malah misalkan di YouTube itu banyak sekali model-model peribadatan yang mereka lakukan, dan saya tidak dapat temukan satu pun yang kemudian model peribadatan itu yang disepakati oleh semua umat Kristen, semua denom-denom yang ada di dalam kekristenan. Baik, selanjutnya sebelum kita melihat bagaimana kaum muslimin melakukan ibadah mereka, kita lihat sekarang bagaimana kemudian umat Yahudi melakukan ritual peribadatan mereka. Mari sahabat sekalian, kita saksikan. Nah, ini adalah cara beribadah orang Yahudi. Kalau kita lihat video ini, mereka beribadah secara berdua ya, artinya berjamaah ya, bersama-sama. Kalau di Islam, salat seperti ini dilakukan oleh lebih satu orang, dinamakan dengan salat berjamaah. Nah, di Yahudi sepertinya ada juga seperti itu, tetapi memang gerakan-gerakannya itu cukup berbeda jauh, kawan-kawan ya. Dan ini juga ada versi lain ketika saya search di YouTube tentang bagaimana orang Yahudi beribadah. Kita lihat satu versi lagi, dan ini sepertinya ibadah Yahudi model zaman sekarang pula. Jadi ada versi-versi juga ya kawan-kawan. Kita lihat bagaimana video selanjutnya. Kalau kita perhatikan ini sekarang berubah ya dari video pertama tadi itu kan kelihatan videonya berubah cara mereka beribadah. Di video yang terakhir ini orang Yahudi sudah mulai terlihat seperti hampir-hampir mirip dengan orang-orang Kristen beribadahnya. Mereka nyanyi-nyanyi juga dan bersorak-sorai di dalam ibadah mereka. Tetapi di dalam yang video ini saya tidak temukan ada musik-musik ya, musik dangdut atau musik rock itu ya. Tapi kalau di Kristen tadi itu ada musik-musiknya, dan musik-musiknya itu tidak ada patokan resmi. Mereka boleh memakai musik apapun, koplo, mau dangdut, mau jaipongan, dan
macam-macam ya. Tapi di Yahudi ini tidak memakai musik yang di video ini ya. Tapi saya nggak tahu apakah di video-video lain itu mereka memakai musik sambilan mereka beribadah. Wallahu alam, itulah video yang saya dapatkan tentang bagaimana saudara-saudara kita atau orang-orang Yahudi melakukan ritual ibadah mereka. Insyaallah, mari kita lihat sekarang bagaimana umat Islam melakukan proses ibadah mereka, sebagaimana yang juga bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang Muslim sudah pernah dan sering melakukannya. Insyaallah setiap hari kita melakukan proses dalam ibadah agama kita. Bagaimana prosesnya supaya juga penonton-penonton yang di luar Muslim juga tahu, sehingga juga akan menjadi penambahan pengetahuan bagi sahabat-sahabat kita yang non-Muslim. Kita saksikan bagaimana umat Muslim melakukan ritual ibadah. Baiklah sahabat sekalian, demikianlah rangkuman video yang bisa saya persembahkan kepada sahabat sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat. Dan di akhir kata saya mengimbau semoga kita para kaum muslimin selalu istiqomah dan bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah salatnya. Karena apa? Karena salat di dalam agama Islam adalah tiang agama. Kalau itu tidak kita lakukan, maka agama sebagai sebuah bangunan atau sebagai sebuah rumah bagi kita tidak akan kuat. Karena apa? Karena tidak ada tiangnya. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.